Di tengah keramaian pasar Sidoarjo, ada satu toko elektronik yang selalu ramai pembeli. Toko Jaya Abadi Elektronik milik Budi ini tak pernah sepi pelanggan. Harga yang bersaing, stok yang selalu tersedia, serta pelayanan yang cepat membuatnya jadi pilihan utama warga. Budi, sang pemilik, dikenal sebagai pengusaha sukses yang ramah dan dermawan. Dari seorang pedagang kecil, dalam waktu singkat ia berhasil membangun bisnis besar dengan beberapa cabang di kota sekitar. Banyak orang mengagumi kesuksesannya, tapi ada juga yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pria biasa bisa melesat begitu cepat ke puncak kesuksesan. Di balik senyumnya yang ramah, Budi menyimpan rahasia kelam. Tak ada yang tahu bahwa kekayaannya bukan semata hasil kerja keras, melainkan buah dari ritual pesugihan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Setiap malam, di balik tembok rumah megahnya, ia melakukan serangkaian ritual yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Namun, seperti semua perjanjian gelap, ada harga yang harus dibayar. Pesugihan yang Budi jalani bukan sekadar meminta keberuntungan. Ia harus menyerahkan tumbal manusia secara berkala. Selama ini, para korban berasal dari orang-orang yang nyaris tak dikenali, gelandangan, orang asing, atau pekerja yang tak memiliki keluarga di kota. Semua dilakukan dengan hati-hati, tak meninggalkan jejak. Tapi kini, semuanya akan berubah. Saat Budi membuka lowongan pekerjaan baru, seorang pemuda bernama Wahyu datang melamar. Ia seorang pekerja keras yang ingin membantu keluarganya di kampung. Tak ada yang tahu bahwa Wahyu akan menjadi korban berikutnya dalam permainan iblis yang dimainkan Budi. Dan dari sinilah teror dimulai. Wahyu masih ingat hari pertama ia bekerja di Jaya Abadi Elektronik. Toko itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan rak-rak penuh barang elektronik terbaru. Budi menyambutnya dengan ramah, bahkan memberikan uang makan tambahan sebagai bentuk perhatian kepada karyawan barunya. Namun di balik keramahan itu, ada sesuatu yang ganjil. Sejak pertama kali masuk, Wahyu merasa ada yang mengawasinya. Beberapa pegawai lama bersikap aneh, seperti ingin memperingatkannya tapi takut bicara. Bahkan, seorang pekerja senior, Pak Harjo, sempat berbisik saat mereka sedang menyusun stok barang di gudang. "Nak, kalau ada yang aneh, segera pergi. Jangan tanya. Jangan lihat ke belakang." Wahyu hanya tersenyum, mengira itu sekadar nasihat karena ia anak baru. Namun rasa penasaran mulai tumbuh. Malam itu, setelah toko tutup, Wahyu diminta untuk lembur bersama Budi. Cuma merapikan barang di gudang, katanya. Gudang toko ternyata lebih besar dari perkiraannya, dengan pintu besi yang terasa dingin saat disentuh. Budi berdiri di ambang pintu, mengamati Wahyu dengan tatapan tak terbaca. "Masuklah dulu, Wahyu," katanya dengan suara lembut, hampir berbisik. Tanpa curiga, Wahyu melangkah masuk. Begitu ia berada di dalam, suara klik terdengar dari belakang. Pintu gudang terkunci. Suasana langsung berubah. Udara di dalam ruangan terasa mencekik. Dan di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Wahyu meremang. Sebuah sesajen dengan darah yang masih segar, mengalir dari kepala ayam yang sudah dipenggal. Matanya membelalak. Kini ia sadar, ia telah masuk perangkap. Di luar, Budi mulai melantunkan mantra. Suaranya bergema di dalam gudang yang kini terasa seperti kuburan hidup. Wahyu berusaha menggedor pintu, berteriak minta tolong. Tapi suara malam menelan teriakannya. Di luar sana, Budi hanya tersenyum. Malam ini, ia telah memenuhi perjanjiannya. Wahyu akan menjadi tumbal berikutnya. Keesokan paginya, toko Jaya Abadi Elektronik tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi,
Pegawai sibuk melayani, seolah tak ada yang terjadi semalam. Namun, ada satu hal yang berbeda. Wahyu tidak ada di tempatnya. Rekan-rekan kerjanya mulai bertanya-tanya. Salah satu pegawai, Dika, mengingat bahwa Wahyu terakhir kali terlihat lembur bersama Budi di gudang. Tapi ketika ia bertanya kepada bosnya, Budi hanya tersenyum santai. "Oh, Wahyu? Dia sudah berhenti. Katanya ingin pulang kampung mendadak." Jawaban itu terasa aneh. Wahyu bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja tanpa pamit, tapi tak ada yang berani mempertanyakan keputusan Budi. Beberapa hari berlalu, dan suasana di toko mulai terasa berbeda. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pegawai melaporkan mendengar suara langkah kaki di gudang setelah toko tutup, meskipun tak ada siapapun di sana. Lalu teror pun dimulai. Suatu malam, Dika yang sedang merapikan barang di toko sendirian mendengar suara ketukan pelan dari dalam gudang. Awalnya, ia mengira itu suara tikus atau rak yang bergeser. Namun ketika ia mendekat, suara itu berubah menjadi gedoran keras. "Tolong, keluarkan aku." Dika tertegun. Suara itu terdengar seperti suara Wahyu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu gudang, tapi terkunci rapat. Saat ia hendak memanggil bantuan, tiba-tiba terdengar bisikan dingin di telinganya. "Dika, aku masih di sini." Dika menoleh seketika, dan di cermin toko yang berada di depannya, ia melihat sosok Wahyu. Dengan mata kosong, wajah pucat, dan tubuh penuh luka mengerikan. Dika menjerit dan berlari keluar toko, meninggalkan semuanya. Sementara itu, di lantai atas rumahnya, Budi terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ketika ia menoleh, pintu lemari tiba-tiba berderit terbuka. Dan di dalamnya, Wahyu berdiri di sana, tersenyum menyeramkan. Budi menahan napas. Tubuhnya membeku saat melihat sosok Wahyu berdiri di dalam lemari, wajahnya pucat dengan senyum menyeramkan. "Tidak mungkin, ini tidak nyata," gumamnya. Ia mengedipkan mata sejenak, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hanya lemari kosong yang tertinggal. Budi menghela napas, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia mencoba kembali tidur, tapi malam itu terasa panjang. Ada suara langkah kaki di luar kamarnya, suara bisikan samar yang terdengar seperti rintihan kesakitan. Di toko, para pegawai mulai mengalami kejadian mengerikan. Barang-barang elektronik menyala sendiri, layar TV menampilkan bayangan seseorang yang tidak ada di ruangan, dan suhu di dalam gudang terasa semakin dingin. Dika, yang hampir pingsan setelah kejadian malam sebelumnya, mencoba memperingatkan rekan-rekannya. "Gue yakin Wahyu nggak pergi. Ada sesuatu di sini." Tapi tak ada yang berani membicarakannya lebih jauh. Mereka semua tahu Budi adalah orang yang berbahaya. Sementara itu, Budi semakin tersiksa. Ia mulai melihat bayangan berdarah setiap kali menutup mata. Sosok Wahyu muncul di cermin, di pojokan ruangan, bahkan saat ia sedang melayani pelanggan. Suatu malam, saat ia tengah berada di ruang pribadinya, lampu tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya ada suara tarikan napas berat di belakangnya. Budi meraih senter dari meja dan menyorotkan cahaya ke arah suara itu. Di sana, Wahyu berdiri. Tubuhnya kini lebih mengenaskan, matanya hitam legam, darah mengalir dari mulutnya dan tangannya terulur ke arah Budi. "Kau pikir bisa lari dariku, Pak?" Budi menjerit, jatuh tersungkur ke lantai. Ia tahu, teror ini baru saja dimulai. Budi merangkak mundur, napasnya tersengal, jantungnya berdetak liar. Sosok Wahyu yang mengenaskan masih berdiri di sudut ruangan,
Tatapannya kosong dan penuh dendam. "Pergi! Ini cuma halusinasi!" Budi berteriak, berharap suara itu mengusir ketakutan yang semakin menghantuinya. Namun bukannya menghilang, sosok Wahyu malah bergerak mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. "Kau pikir bisa mengorbankanku dan hidup tenang, Pak?" Tiba-tiba, suara dentuman keras menggema di seluruh ruangan. Lampu yang tadi padam kini berkedip-kedip, menciptakan bayangan mengerikan di dinding. Budi mencengkeram dadanya yang terasa berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha bangkit dan berlari keluar, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari kamar, suara tawa lirih dan menyeramkan terdengar dari belakangnya. Di toko, para pegawai mulai merasakan kejanggalan. Keesokan harinya, para pegawai mulai membicarakan keanehan yang semakin sering terjadi di toko. Ada yang melihat bayangan berjalan sendiri di lorong toko. Barang-barang jatuh dengan sendirinya, bahkan CCTV menangkap kejadian tersebut tanpa ada orang di sekitarnya. Suara bisikan halus sering terdengar saat mereka sedang bekerja. "Ini pasti Wahyu," bisik Dika pada rekannya. "Dia belum pergi." Tapi tak ada yang berani mengatakannya dengan lantang, takut jika Budi mendengar. Di rumahnya, Budi makin tersiksa. Setiap malam, suara ketukan dari dalam lemari terus terdengar. Suatu kali, ia memberanikan diri untuk membuka lemari itu. Tapi saat ia menutupnya kembali, suara bisikan muncul di telinganya. "Kau pikir bisa lari, Pak?" Budi langsung berteriak dan melempar benda ke arah lemari. Ia mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba menghubungi dukun yang dulu membantunya melakukan pesugihan, berharap bisa menghentikan kutukan ini. Namun saat ia menelepon, hanya ada suara napas berat di ujung telepon. Sudah terlambat, Budi. Panggilan langsung terputus. Kini Budi sadar tak ada jalan keluar. Budi semakin kehilangan kendali. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini tampak pucat dan dipenuhi kantung mata hitam akibat malam-malam tanpa tidur. Di rumahnya, setiap sudut mulai terasa pengap dan mencekam. Suara langkah kaki, ketukan di lemari, serta bisikan-bisikan yang menyebut namanya terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Budi tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Teror yang dialaminya bukan sekadar halusinasi, ini adalah kutukan nyata dari Wahyu, korban terakhir yang ia tumbalkan demi kekayaannya. Dalam keputusasaan, Budi akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Rono, seorang dukun yang dulu membantunya mendapatkan pesugihan. Dengan langkah tergesa-gesa, ia pergi ke desa terpencil tempat dukun itu tinggal. Setibanya di sana, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Mbah Rono sudah menunggu di serambi rumahnya. Tatapannya dingin, seolah sudah tahu maksud kedatangan Budi. "Kau datang bukan untuk meminta sesuatu yang baru, tapi untuk menghindari bayangan yang kau ciptakan sendiri," gumamnya tanpa ekspresi. Budi terdiam. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya harus menghentikan ini, Mbah. Saya tidak bisa hidup seperti ini." Mbah Rono menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Setiap perjanjian ada bayarannya. Kau berpikir bisa mengorbankan orang dan hidup tanpa balasan. Tapi selama ini tidak ada masalah, Mbah. Kenapa Wahyu berbeda?" Budi semakin panik. Dukun itu menghela napas. Karena Wahyu tidak sendirian. Budi tertegun. Ruhnya tidak menerima kematiannya. Ia menyimpan dendam yang kuat. Dendam itulah yang membuka celah bagi roh-roh lain yang kau korbankan sebelumnya. Sekarang, mereka semua ingin menjemputmu. Kata-kata itu menusuk jantung Budi.
Selama ini ia mengira ritualnya sudah sempurna, bahwa tumbal yang ia serahkan akan lenyap tanpa jejak. Tapi ternyata mereka semua masih ada. Mereka menunggu saat yang tepat untuk membalas. Mbah Rono menawarkan satu cara terakhir untuk menghentikan teror ini. Ritual pelepasan jiwa. Budi rela membayar berapapun, asalkan semua ini bisa berakhir. Malam itu, di sebuah pondok kecil di hutan, ritual dimulai. Mbah Rono menyalakan kemenyan, membaca mantra, dan memulai proses pelepasan roh wahyu. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Asap putih memenuhi ruangan, dan suara angin berdesir seolah roh wahyu mulai ditarik keluar dari dunia ini. Namun, tiba-tiba, brakak, lilin di sekeliling mereka padam sendiri. Angin yang berhembus berubah menjadi hembusan dingin yang menusuk tulang. Dan di sudut ruangan, sosok wahyu muncul. Kali ini bukan sendirian. Di belakangnya, terdapat sosok-sosok lain. Tubuh mereka hancur dan berlumuran darah. Mereka adalah semua korban yang pernah dikorbankan Budi selama ini. Mbah Rono membuka matanya lebar-lebar. Ritual ini gagal. Budi menjerit ketakutan. Ya sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan keluar. Para roh kini sudah menjemputnya. Budi berusaha lari, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya ke tanah. Mbah Rono mencoba membaca mantra baru, tetapi suaranya terhenti. Sebuah tangan tak kasat mata mencengkeram lehernya, membuatnya tersedak. Di depan mereka, Wahyu berdiri tanpa ekspresi. Tatapan kosongnya kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kau pikir bisa mengusirku, Budi? Suara Wahyu terdengar menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Tiba-tiba, api ritual yang semula padam menyala kembali, tapi kali ini berwarna hitam. Asap tebal mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma busuk yang membuat Budi mual. Di belakang Wahyu, roh-roh korban pesugihan lainnya mulai mendekat. Mereka semua memanggil nama Budi. Suara mereka berlapis-lapis seperti jeritan dari dalam sumur tak berdasar. Budi benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saya mohon, ampuni saya. Itu semua bukan salah saya. Saya hanya ingin bertahan. Roh-roh itu tertawa sinis. Suara mereka seperti logam beradu. Bertahan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Berapa banyak dari kami yang kau bunuh, Budi? Sekarang, giliranmu. Budi menjerit histeris, tetapi suara jeritannya tenggelam oleh suara angin kencang yang tiba-tiba muncul. Lantai bergetar, dinding pondok mulai retak. Mbah Rono mencoba menarik Budi keluar dari ruangan, tapi sebuah tangan hitam mencengkram kaki Budi dan mulai menariknya ke dalam tanah. Tanah di bawahnya terbuka seperti jurang, mengeluarkan kabut gelap yang seolah ingin menelan Budi bulat-bulat. Tolong, saya mohon, saya tidak ingin mati. Budi meronta, mencakar tanah, berusaha menarik tubuhnya ke atas. Tapi semakin ia berjuang, semakin kuat tangan-tangan hitam itu mencengkeramnya. Mbah Rono berusaha membaca mantra terakhir, tetapi tiba-tiba kepalanya menunduk sendiri, matanya kosong, lalu tubuhnya terhempas ke dinding. Kini, tidak ada lagi yang bisa menolong Budi. Sosok Wahyu mendekat, berjongkok di tepi jurang kegelapan itu, lalu tersenyum dingin. Kau sudah mengambil nyawa orang lain, Budi. Sekarang, saatnya kau merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan tarikan terakhir, tubuh Budi terseret sepenuhnya ke dalam kegelapan. Jeritannya memecah malam, sebelum akhirnya semuanya menjadi sunyi.
Pintu pondok terbanting terbuka, dan angin berhembus keluar, membawa aroma anyir yang menusuk. Budi telah lenyap. Toko Jaya Abadi Elektronik kini telah tertutup rapat, tak ada lagi aktivitas di dalamnya. Namun bagi warga sekitar, tempat itu masih menyimpan kisah kelam yang tak mudah dilupakan. Beberapa orang penasaran dengan hilangnya Budi, tapi tak ada yang benar-benar mencari jawabannya. Seakan mereka lebih memilih melupakan ketimbang menggali sesuatu yang mungkin akan membawa kesialan. Namun, bagi orang-orang yang peka, mereka tahu bahwa Budi belum benar-benar pergi. Malam-malam di depan toko itu selalu terasa lebih dingin dari biasanya. Kadang-kadang, terdengar suara langkah kaki dari dalam toko yang kosong, atau bisikan samar yang menyebut nama seseorang. Beberapa pedagang di sekitar bahkan bersumpah pernah melihat bayangan Budi duduk di meja kasirnya, menunduk, seolah masih mencoba menghitung keuntungan yang kini tak lagi bisa ia nikmati. Budi mendapatkan apa yang ia kejar, harta melimpah, kesuksesan yang cepat, dan kemewahan yang membuatnya dipuja banyak orang. Namun, pada akhirnya, semua itu tak ada artinya. Ia kini hanya menjadi bayangan yang terperangkap dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah pesan untuk kita semua. Keserakahan seringkali menipu kita. Pesugihan mungkin tampak seperti jalan pintas menuju kekayaan, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Budi adalah bukti bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan. Justru sebaliknya, akan membawa kesengsaraan yang tak terbayangkan. Hidup adalah proses. Apa yang kita usahakan dengan kerja keras dan ketekunan akan lebih berarti dibandingkan harta yang datang secara instan dengan tumbal nyawa dan kutukan yang tak berkesudahan. Jika godaan untuk mencari jalan pintas muncul, ingatlah, harta bisa dicari, tapi ketenangan hati tak bisa dibeli. Kesuksesan sejati adalah yang didapat dengan usaha dan doa, bukan dengan mengorbankan orang lain. Jangan sampai kita menjadi seperti Budi, hidup bergelimang harta, tapi akhirnya lenyap tanpa arti. Karena pada akhirnya, harta dunia akan hilang, tapi dosa akan terus membayangi kita, bahkan setelah kematian. Dan seperti yang terjadi pada Budi, tak ada jalan kembali, bukan dengan mengorbankan orang lain. Jangan sampai kita menjadi seperti Budi, hidup bergelimang harta, tapi akhirnya lenyap tanpa arti. Karena pada akhirnya, harta dunia akan hilang, tapi dosa akan terus membayangi kita, bahkan setelah kematian. Dan seperti yang terjadi pada Budi, tak ada jalan kembali,